Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bila Melati, Joko Supriyanto, Ratna Susanti, Violila Zalila, Wendy Suslowati, dan Yudida Dewi Arianti. Nah, di sini kami akan membahas tentang regresi linear berganda. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas bagian poin A, yaitu regresi linear berganda. Nah, analisis regresi atau biasanya disebut sebagai peramal adalah suatu proses memperkirakan secara sistematika tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang dan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Analisis regresi juga disebut sebagai salah satu teknik analisis data dalam sistematika yang seringkali digunakan untuk menguji hubungan antara beberapa variabel dan meramal suatu variabel. Nah, analisis regresi linear ganda itu merupakan suatu pengembangan dari analisis regresi sederhana yang berguna untuk meramalkan nilai variabel bebas Y. Apabila variabel bebas berjumlah minimal 2 atau lebih, nah, di sini ada beberapa jumlah penggunaan analisis regresi seperti membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel itu tergantung dengan didasari pada nilai variabel bebas, menguji hipotesis karakter dependensi, dan juga untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan berdasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Nah, maka dari itu regresi linear berganda hadir dalam sistematika untuk menutupi kelemahan dari regresi linear sederhana ketika terdapat lebih dari satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y. Nah, di sini ada waktu penggunaan analisis regresi linear berganda. Ini biasanya digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif? Nah, selain itu juga untuk memprediksi apakah nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Mungkin sekian dari itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunida Dewi Arianti dengan NIM 208 1843. Di sini saya akan menuliskan presentasi yang selanjutnya. Regresi linear berganda. Bentuk umum model regresi linear berganda dengan P variabel bebas adalah seperti berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah BK XK ditambah E, dengan Y, I adalah variabel tidak bebas untuk pengamatan ke-1, untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya, N. B0, B1, B2, P dikurangi 1 adalah parameter, XI1, XI2, XI, P dikurangi 1 adalah variabel bebas, EI adalah sisa error untuk pengamatan ke-1 yang diasumsikan berdistribusi normal, yang saling bebas dan identik dengan rata-rata 0 dan variansi. Dalam notasi matriks persamaan dapat ditulis menjadi persamaan berikut. Y sama dengan X, B ditambah E dengan Y adalah vektor variabel tidak bebas ukuran N kali 1. X adalah matrik variabel bebas berukuran N kali P kurangi 1. P adalah vektor parameter berukuran P dikali 1. E adalah vektor error N dikali 1. Asumsi-asumsi model regresi linear berganda menurut Gujarati. Asumsi-asumsi pada regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Pertama, model regresi adalah linear dalam parameter. Kedua, nilai rata-rata dari error adalah 0. Yang ketiga, variansi dari error adalah konstan, homoskedastik. Yang keempat, tidak terjadi autokorelasi pada error. Yang kelima, tidak terjadi multikolineritas pada variabel bebas. Yang keenam, error berdistribusi normal. Untuk selanjutnya yaitu
Uji signifikasi model dalam analisis regresi linier ganda. Uji referensial pada regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui variabel bebas independen yang ada pada data yang kita uji. Apakah mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel artikel dependen? Berikut adalah uji referensial pada analisis regresi linier berganda dan dua variabel bebas independen. Contoh kasus regresi linier berganda. Yang pertama yaitu menggunakan cara manual. Contoh kasus manual yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh makanan ikan atau tiap hari dalam seminggu. Dalam kurung yaitu X1 dan panjang ikan disingkat mm atau X2 terhadap berat ikan disingkat kilogram Y di desa Tani Tambak Raya Sejahtera. Datanya sebagai berikut. Yang pertama yaitu X1 dikali S2 dibagi Y. Yang pertama selanjutnya yaitu 1. Tentukan persamaan regresi ganda. Yang kedua yaitu buktikan apakah ada pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan. Hipotesis 1. Ada pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan jika R sama dengan O. HO sama dengan tidak ada pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan, atau jika R sama dengan O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fil Yazalila Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linier berganda dengan cara manual. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Bella. Yang pertama di sini ada tabel yang berisi ada X1, X2, ada Y, lalu ada X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, lalu ada Y pangkat 2. Lalu ada X1 kali Y, lalu ada X2 kali Y, lalu ada X1 kali X2. Lalu data-data tersebut terdapat dari data-data yang ada di atas dari penelitian pengaruh makanan ikan. Lalu setelah semuanya selesai, semua data ditambah yang akan menjadi sigma tersebut. Sebelum memasukkan data tersebut ke persamaan B1, B2, dan A, kita menggunakan metode skor deviasi untuk menyederhanakan data tersebut. Metode ini menggunakan persamaan sebagai berikut. Lalu ada B1. B1 juga terdapat cara-cara yang terdapat di atas saya ini. Yang menggunakan rumus-rumus yang B1 menggunakan rumus sigma X2 pangkat 2, lalu sigma X1 Y diambil sigma X1 kali 2, lalu ada sigma X2 kali Y dibagi X
dibagi sigma X1 pangkat 2, lalu dikali sigma X2 pangkat 2, lalu diambil sigma X1 dikali X2 pangkat 2. Lalu yang kedua ada rumus sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2Y diambil sigma X1 X2 lalu kali sigma X1Y dibagi sigma X1 pangkat 2 lalu sigma X2 pangkat 2 diambil sigma X1 X2 kali X2 pangkat 2. Jadi persamaan regensi ganda Y sama dengan 128,2 diambil 0,52, X1 diambil 0,17, X2 untuk membandingkan F hitung dengan F tabel. Sebelum kita mencari nilai korelasi ganda, ada Rx1 dikali Rx2 dikali Y sama dengan akar B1 kali sigma X1Y ditambah B2 kali sigma X2Y dibagi X sigma Y2. Adapun F hitung yaitu R2 tutup kurung N diambil M diambil 1 tutup kurung dibagi M kali 1 diambil R2. Dengan taraf signifikan 0,05 F tabel, lihat pada F tabel F005 2:9 sama dengan 4,26. Keputusan karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak HO dan H1 diterima. Jadi ada pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan. Sekian penjelasan dari kami. Saya Weni Suslowati dengan NIM 2081839. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus tentang regresi linear berganda yang dilakukan pada SPSS. Contoh kasusnya yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi, minat, dan prestasi pada siswa kelas 7 SMPN 2 Pancabakti. Berikut adalah langkah-langkahnya. Buka program SPSS, klik variabel view. Selanjutnya pada bagian name, tulis motivasi, minat, dan prestasi. Pada desimal, ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label, tuliskan motivasi X1, minat X2, dan prestasi adalah Y. Sedangkan pada bagian measure, pilih scale. Setelah itu, klik data view, lalu masukkan data motivasi, minat, dan prestasi yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya, dari menu utama SPSS tadi, pilih Analyze,
regression, kemudian linear. Lalu muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Lalu masukkan variabel motivasi X1 dan minat X2 ke kotak independence. Lalu masukkan variabel prestasi atau Y pada kotak dependent. Kemudian klik statistik. Setelah itu muncul kotak statistik atau bagian statistik ya. Nah, pada bagian linear regression statistik ini kita berikan tanda centang pada estimates dan model fit. Kemudian kita klik continue. Lalu muncul tampilan seperti ini. Kita klik OK untuk mendapatkan output SPSS-nya. Nah, setelah itu muncullah output SPSS seperti ini. Dari output SPSS kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu variable entered atau removed. Nah, tabel ini memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel minat dan motivasi. Sedangkan variabel dependen adalah variabel prestasi ya. Analisis ini menggunakan metode enter dan tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel removed tidak ada angkanya atau kosong. Lalu yang kedua yaitu tabel summary. Tabel ini memberikan informasi tentang nilai koefisiensi determinasi, yaitu kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Lalu yang ketiga yaitu tabel ANOVA. Tabel ini memberikan informasi tentang ada atau tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan terhadap variabel prestasi. Lalu yaitu tabel koefisien. Nah, tabel ini memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel prestasi. Adapun rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.